keputusan tergantung tanggal 10. Kumaha cenah tukang kita teh? Mau Pak katanya ke rumah. Oh. Aduh. Ya, pokoknya hidup itu ya kan urusan panjang, dan tidaknya jodoh itu tergantunglah kitanya masing-masing, ya kan? Akhirnya kamu Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Netizen tampaknya sudah terbuai dengan konten-konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi dan oleh tim kreatif lainnya hampir di semua channel yang ada. Tampaknya Kang Deddy Mulyadi harus ambil sikap dengan cepat. Jangan sampai gara-gara konten Fahmi akan jadi korban yang kedua kalinya. Mengapa demikian? Mari kita tonton dulu video berikut ini. saya pengen kontrak, dianya lebih baik berpisah dibanding dengan jauh dari orang tua. Itu yang pertama kegagalannya kan, karena kamu pengen kontrak, dianya masih sangat dekat sama orang tua. Artinya sebenarnya kamu jauh lebih berpikir maju dibanding dengan mantan. Yang kedua karena kasus, karena laki-lakinya ingin perlihatan gagah, ingin kelihatan punya duit, padahal banyak ya kenalkan kawan-kawan, ini Teh Dende yang ada di collab YouTube Bapak Deddy. Bisa di follow boleh di follow tetenya. Follow aku tuh wajib follow. Kenapa nggak nikah sama Fahmi? Karena Fahmi udah punya calon dan aku udah punya calon. Besok. Halo. Berdasarkan rangkaian cerita yang kita ikuti dari semua konten yang ada, ternyata Teh Ende itu punya pacar yang sangat mencintainya, namun sayang tidak punya pendirian yang kokoh. Kenapa demikian? Seorang laki-laki yang pemberani itu adalah laki-laki yang mengambil keputusan dengan cepat. Jangan sampai hubungan sudah lama tapi tidak ada kepastian. Jangan sampai gara-gara Fahmi dijodoh-jodohkan oleh Kang Deddy Mulyadi, akhirnya dia tanggal 10 atau sebelum tanggal 10 datang untuk meminang Teh Ende. Ini tidak bagus. Karena apa? Dia mengajak menikah karena ada pihak ketiga yang akan memburunya dan memberi kesempatan kepada beliau dalam tanda kutip tukang bumbu menurut KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Terlepas dia pekerjaannya apa, yang kita garis bawahi di sini bagaimana caranya supaya Fahmi tidak menjadi korban yang kedua kali. Maksudnya sakit hati karena yang pertama saja sudah begitu menyakitkan, sekarang sudah terlalu terbuai. Walaupun ini adalah konten, mungkin saja Kang Deddy Mulyadi sudah memberikan saran-saran kepada Fahmi bahwa ini adalah hanya konten. Tetapi netizen terlanjur merasa cocok untuk Fahmi dengan Ende. Namun dibalik itu tampaknya ini anugerah dari Allah. Makanya di dalam suatu perjodohan itu perlu salat istikharah di dalam agama Islam itu untuk mengetahui apakah ini cocok atau tidak untuk masa depannya. Nah, tampaknya Kang Uya lebih rasional memberikan kesempatan kepada Fahmi supaya tidak terbuai dengan Teh Ende yang cantik itu, karena Teh Ende memang sudah punya pasangan. Dan pengakuan dari pacarnya Teh Ende itu, dia sempat emosi sampai berantem sama netizen di dalam suatu medsos gara-gara dijodoh-jodohkan dengan Fahmi. Dan komentar-komentar terjadi percekcokan antara netizen dengan
pacar dari Teh Ende yang bekerja sebagai tukang bumbu tersebut. Ini pertanda Fahmi harus secepatnya ditarik dari iming-iming untuk dijodohkan dengan Teh Ende, di mana akan mendapatkan rumah dan cicilan selama 1 tahun dijamin oleh Kang Deddy Mulyadi. Sementara dari Uya Kuya itu memberikan peluang jika dia menikahi wanita yang dia bawa dari 212 calon yang daftar untuk dijodohkan dengan Fahmi. Ternyata hanya orang Bandung inilah yang sangat cocok menurut Kang Uya Kuya. Tampaknya Emilia lebih rasional. Maaf, maksudnya Mailasari atau Siti Mailasari yang dijodohkan oleh Uya untuk Fahmi. Ini lebih rasional karena tidak memiliki intrik-intrik yang negatif. Kenapa? Kalau dengan Ende itu sudah memiliki pacar dan Ende juga memiliki masa lalu yang mungkin akan melukai Fahmi. Karena apa? Karena Ende itu sudah memiliki mantan yang memang masih mencintai, bahkan terus-terusan mengganggu jika Ende itu berhubungan dengan laki-laki lain di telepon, walaupun berada di posisinya itu di jeruji besi karena sudah 4 kali masuk penjara gara-gara narkoba. Dan kalau nanti sudah keluar dari penjara akan mengalami kesulitan bagi Fahmi. Di samping itu juga Ende punya garis keturunan dari pihak bapaknya, biasa berganti-ganti istri sampai 7 kali pernikahan. Salah satu contoh, mungkin bagi Ende perceraian itu sudah biasa karena dia sudah melakukan nikah 2 kali dan bapaknya sendiri menikah sampai 7 kali. Bukan memiliki 7 istri tetapi 7 kali cerai. Berarti dia tidak melanggar aturan agama, karena dalam agama Islam itu kan maksimal 4. Itu yang ideal dan sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi orang tua Teh Ende, yaitu orang tua laki-lakinya itu tidak melanggar aturan ajaran agama Islam, tetapi nikah cerai ini yang kurang bagus. Jadi istrinya tidak banyak karena dicerai baru nikah, makanya Teh Ende sendiri sudah 2 kali mengalami kegagalan seperti ini. Dan setiap nikah ditinggali keturunan. Dan resikonya bagi Teh Ende untuk membesarkan anaknya itu. Oleh sebab itu, untuk menyelamatkan Fahmi dan untuk menyelamatkan Teh Ende, tampaknya Kang Deddy Mulyadi atau KDM itu harus segera ambil sikap. Karena apa? Tanggal 10 sudah dekat dan Fahmi sudah dibawa kemana-mana, diperkenalkan dengan pasangan yang beda usia. Laki-lakinya lebih muda sudah. Kemudian diajak jalan-jalan ke Jakarta untuk mendekatkan antara Fahmi dengan Ende sudah. Dan tampaknya Fahmi sudah mulai terbuai. Oleh sebab itu, ketika Fahmi itu sudah jatuh cinta berlebihan kepada Ende, sementara pihak pacarnya Ende juga sama, dia kekhawatiran yang amat sangat setelah dulu cemburu kepada Kang Deddy Mulyadi. Sekarang dia begitu cemburu kepada Fahmi. Ini berisiko berat. Fahmi belum sembuh lukanya, jangan ditambah dengan luka baru. Itu barangkali sebagai konten mah enggak apa-apa. Tetapi Kang Deddy Mulyadi harus ada pendekatan kepada Fahmi.
bahwa ini hanya konten. Dan janji-janji dari Kang Deddy Mulyadi untuk memberikan rumah, kemudian cicilan 1 tahun harus tetap berlaku. Walaupun nikahnya dengan Siti Mailasari, pilihan dari Uya Kuya. Berarti ada kesempatan bagi Fahmi mendapatkan hadiah dari Uya Kuya, membawakan acaranya nanti pernikahan itu, pembawa acaranya Uya Kuya, kemudian biaya pernikahan juga dari Uya Kuya, diberi pekerjaan yang layak dan pilih apakah pekerjaannya sebagai karyawan di pabrik batu bara atau di perusahaan pakaian, dan masih banyak lagi tawaran untuk pekerjaan bagi Fahmi dari Kang Uya Kuya. Salah satu di antaranya juga ada bekerja di restoran. Nah, inilah barangkali sebagai bahan gambaran, mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi bicara bisik-bisik di belakang layar bahwa perjodohan dengan Ende itu hanyalah sebuah konten. Sebab yang lebih rasional itu adalah perjodohan dengan Siti Mailasari. Demikian hadirin sekalian, karena netizen untuk subscribe-nya Kang Deddy Mulyadi itu 4,45 juta ya. Sementara Kang Uya Kuya juga sama, 4,25 juta. Itu salah satu contoh bahwa netizen begitu berharap kepada Teh Ende dan Fahmi untuk berjodoh, tetapi logikanya seperti itu. Mudah-mudahan yang terbaik buat Fahmi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.